Halo sahabat, saya Dino Patijalal. Saya melihat di Indonesia ada pro kontra mengenai perang di Ukraina. Ada yang mengecam, ada yang netral, dan ada juga yang mendukung invasi Rusia. Sebagai mantan diplomat, saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu dalam menyikapi perang di Ukraina, apapun pandangan Anda, sebaiknya jangan melupakan kita itu siapa. Kita harus selalu ingat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ingat, kita adalah bangsa pejuang kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan kita adalah revolusi yang menentang penjajahan, kolonialisme, dan kezaliman. Dan sebagai pejuang kemerdekaan misalnya, kita selalu konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina yang sampai sekarang juga masih tertindas. Dan dengan alasan yang sama, kita juga dulu menentang invasi yang dilakukan Saddam Hussein dari Irak terhadap Kuwait. Jadi tidak mungkin Indonesia mendukung invasi Rusia yang bertujuan untuk merenggut kemerdekaan Ukraina. Ingat juga bahwa kita adalah bangsa yang selalu membela kedaulatan dan integritas wilayah. Kita pasti akan melawan kalau kedaulatan kita dilanggar. Karena itulah Indonesia dengan gigih menentang Vietnam ketika mereka melakukan invasi terhadap Kamboja di tahun 1970-an dan menduduki negara tersebut selama 10 tahun. Dan lebih dari sekedar menentang, Indonesia akhirnya menjadi mediator yang berhasil menelurkan perjanjian perdamaian yang mengakhiri konflik di Kamboja dan membuat Kamboja kembali menjadi utuh dan damai dan berdaulat. Jadi kita tidak mungkin mendukung Rusia yang telah mengerahkan 150.000 lebih tentaranya untuk memasuki dan melanggar wilayah kedaulatan Ukraina dan bahkan secara paksa telah menduduki sebagian dari wilayah Ukraina. Ingat juga kita adalah bangsa yang selalu menjunjung tinggi persatuan nasional, sila ketiga dari Pancasila, dan sejak merdeka kita telah mati-matian menjaga keutuhan bangsa kita. Dan secara prinsip kita juga tidak mau bangsa lain terpecah belah. Karena itu mustahil Indonesia mendukung aksi Rusia yang sekarang sedang mencoba menyulut berbagai gerakan separatisme di Ukraina dengan tujuan untuk memecah belah negara tersebut sehingga tidak lagi bersatu dan hancur berkeping-keping. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia dan kita juga tidak ingin hal tersebut terjadi di Ukraina. Ingat, kita adalah bangsa yang berperi kemanusiaan, sila kedua dari Pancasila. Invasi Rusia telah mengakibatkan penderitaan manusia dalam skala yang sangat masif. Ini termasuk berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia dan juga pembunuhan semena-mena terhadap warga sipil sebagai akibat dari serangan militer Rusia. Dan akibatnya Rusia sekarang telah diskors dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Belum lagi dihitung 4 juta lebih warga Ukraina yang sekarang menjadi pengungsi, baik di negaranya sendiri atau di negara lain. Ini adalah 10% dari jumlah penduduk Ukraina. Dengan semua ini tentunya tidak mungkin Indonesia berpihak pada Rusia sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung mengakibatkan semua krisis humaniter ini. Ingat, kita adalah bangsa yang sangat mementingkan hukum internasional. Perdamaian dunia dan keselamatan Indonesia sangat bergantung pada kehadiran suatu tatanan dunia yang berdasarkan norma-norma hukum yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak. Tidak bisa ada satu negara yang bisa mencaplok negara lain seenaknya. Jadi kita tidak mungkin mendukung invasi Rusia yang jelas melanggar hukum internasional, melanggar piagam PBB, dan juga melanggar semua norma yang ada dalam piagam ASEAN yang kita patuhi. Akhirnya ingat bahwa kita adalah bangsa demokrasi. Kita bahkan telah menjadi tauladan demokrasi bagi dunia internasional karena kita adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Tidak mungkin kita mendukung invasi Rusia yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Zelensky yang secara demokratis dipilih sendiri oleh rakyat Ukraina. Anda juga bisa saja menjadi pengagum Presiden Vladimir Putin, namun ini tidak berarti Anda perlu bertepuk tangan kalau ia melakukan aksi yang menghancurkan negara orang. Bayangkan bagaimana jadinya kalau ada negara luar yang mau menginvasi negara kita hanya karena mereka tidak suka dengan presiden kita. Anda pasti marah kan? Karena siapa yang berhak memimpin kita adalah urusan dalam negeri kita dan bukan urusan orang luar. Sahabat,
Perang di Ukraina bukan suatu pertandingan sepak bola yang seru, yang perlu disoraki. Ini adalah suatu konflik internasional yang sangat serius, yang membahayakan perdamaian dunia dan dampaknya akan merembet ke segala penjuru dunia. Dalam menyikapi perang di Ukraina, kita perlu berpikir jernih dan perlu konsisten dengan prinsip bangsa Indonesia. Jangan mengingkari jati diri kita. Apapun alasannya, Rusia telah menghancurkan kemerdekaan, kedaulatan, persatuan bangsa, hukum internasional, demokrasi, dan kemanusiaan di Ukraina. Kalau semua itu terjadi pada kita di Indonesia, kita pasti melawan. Ukraina juga begitu. Kita doakan agar Ukraina tetap utuh dan berdaulat, kembali damai, dan semua tentara Rusia dapat kembali ke negerinya. Saya yakin seyakin-yakinnya semua hal ini akan tercapai. Insya Allah. Saya Dino Patijalal, salam diplomasi.